Di situ kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Holy Dive ya. Sekarang kita lagi ada di mana nih, Pak? Di Pelawangan. Di Pelawangan ya, Gunung Rinjani. Wih, mantap. Di belakang ada summitnya, nggak kelihatan tapi kayaknya. Summitnya lagi ngecamp buat persiapan summit malam ini ya, insya Allah ya. Oke, jadi kita udah kedatangan tamu nih dengan Bapak Rusdi ya. Ini Holy Dive memang sering banget nih ngundang-undang tamu yang nggak dikenal. Terkenal, Pak. Jadi Pak Rusdi ini adalah senior saya ya di scuba diving. Nih, beliau udah lama banget lah intinya buat ngadepin yang namanya laut itu. Udah dari tahun berapa, Pak? Tahun 2000, awal 2000 saya ingat. Awal 2000 ya pertama kali ya. Awal 2000 pada ngapain tuh? Kayaknya Holy Dive juga belum diving itu awal 2000 waktu itu. Ya. Ya, gimana tuh, Pak? Bisa perkenalan dulu deh, perkenalan dulu. Coba. Saya madu ya. Iya, nama saya Rusdi. Saya dari Mataram, Lombok. Oh, dari Lombok ya? Oke. Jadi saya dulu memulai karir juga di Gili Trawangan, Lombok. Gili Trawangan. Jadi di sana saya awalnya saya di office. Beberapa bulan kemudian saya pikir saya mulai interest dengan diving ya, dan saya minta izin sama atasan saya untuk diajarin diving lah. Diajarin diving. Dan setelah itu setelah first in water saya mulai tertarik lah dengan diving, sampai akhirnya saya ditawari untuk melanjutkan. Jadi profesional. Ya. Oke. Asik banget tuh. Jadi yang bikin tertarik pertamanya apa nih? Kan di office nih. Di office sebagai apa? Di office di dive shopkeeper gitu. Oh, jadi shopkeeper berarti ya. Agak boring buat saya. Boring ya, cuma diem-diem di kantor ya kan. Gitu. Jadi saya pikir bangga lihat itu guide bawa tamu itu awalnya, dan saya pikir saya ada latar belakang bahasa Inggris kurang lebih cukup lah untuk mengerti dan ke tamu. Jadi saya itu izin sama supervisor saya untuk dijadikan diver gitu ya. Oke. Untuk tahapnya itu dari mulai open water ya, berarti dari zero ya. Dari zero open water, terus kemudian langsung advance di situ juga sampai dive master apa bagaimana? Sampai dive master, tapi rentang waktunya cukup lama, itu sampai kurang lebih 3 tahun. 3 tahun dari mulai open water sampai dive master. Karena perusahaan saya itu benar-benar dia tuh. Jadi si owner bilang kalau kamu nantinya dive master benar-benar lah gitu, master. Benar-benar serius lah ya. Jadi selama ini sebelum jadi dive master ngeskor dulu. Escort terus sama senior itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu ketika di level advance ke rescue ke dive master ya. Oke. Wah, gila tuh. Jadi 2 tahun dia Pak Rusdi ini escort terus ya, shadowing lah ya. Bahasanya sampai mateng banget nih gimana caranya nunjukin barang, gimana cara taking care customer ya. Itu yang dibutuhkan ya. Jadi emang berarti saya ngerasa culun nih, Pak. Dulu saya 6 bulan cuman tuh dari rescue sampai dive master tuh. Jadi emang sampai mateng baru akhirnya dikasih dive master gitu ya. Oke. Terus saya dengar juga pernah ini juga katanya selain di pariwisata pernah di Mutiara ya. Nah ini seru nih Mutiara. Saya belum pernah dengar sama sekali sebetulnya. Sebagai diver kadang-kadang atau sebagai pribadi saya pikir pingin untuk ke bidang lain. Jadi suatu hari saya ditawari untuk jadi pool diver. Awalnya sebenarnya ke Australia. Paul B. Broom namanya, di Broom, Australia. Setelah interview sama ownernya, entah alasan apa, tiba-tiba dari manpowernya katanya
kalau untuk pearl diver dari sana, jadi tidak diperlukan orang Indonesia. Orang Indonesia, oh, jadi yang dibutuhkan lokal Australia aja kali ya. Lokal. Akhirnya saya ditempatkan di Lombok, sama di Jawa. Jadi hari-harinya itu ngecek ini apa pearl itu, kerangnya itulah, kerangnya itu hari-hari dibolak-balik gitu, dipastikan untuk pada minggu berikutnya posisinya berubah. Jadi supaya nantinya ketika itu pun di samping itu juga ngecek kalau ada yang mati dan sebagainya, nanti akan diganti. Oh, diganti sama yang baru. Oh, gitu ya. Itu setelah jadi pearl diver ini, setelah jadi dive master berarti ya? Sudah jadi dive master, kemudian ada kesempatan untuk jadi pearl diver ini ya. Di mana itu, Pak? Di farmnya? Outdoor Pearl Culture di Lombok. Di Lombok. Ya. Kalau yang di Jawa itu? Di Jawa itu di Alas Purwo, Banyuwangi. Banyuwangi. Wih, gila sih itu. Ya. Itu kedalaman berapa, Pak, kira-kira kalau pearl itu biasanya disimpannya? Oke, disimpannya biasanya di kedalaman 15 sampai 20 meter. 15 sampai 20 meter itu tergantung, di situ ya. Tergantung juga topografi setempat, lautan setempat. Yang paling dangkal itu biasanya 8 meter. Oke. Tapi untuk keamanan biasanya 15 sampai 20 itu lebih aman. Itu untuk mempengaruhi pertumbuhan mutiaranya juga ya. Oke. Dan itu berapa lama, Pak, sampai waktunya panen? Itu 2 tahun sampai panen. 2 tahun sampai waktunya panen. Sejak dibuahi. Sejak dibuahi. Dibuahi itu 2 tahun. Jadi total keseluruhan dari awal sampai panen itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. Lama juga ya berarti ya. Tapi sekali panen banyak tuh mutiaranya. Banyak. Tapi katakanlah 10 sampai 15% kesuksesan itu sudah untung. Oh, itu sudah untung ya. Oh, iya. Lagi melebihi 30% udah bagus. Jadi tidak mudah untuk. Berapa lama itu di pearl farm itu? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Oke. Terus kemudian kok sampai sekarang kan kita balik lagi ke pariwisata nih hitungannya kan. Sekarang beliau kerja di Wakatobi ya, Wakatobi Dive Resort nih. Kok bisa balik lagi setelah di pearl diver, balik ke pariwisata lagi? Gimana ceritanya itu? Setelah di pearl diver, saya berpikir ternyata kerja itu juga butuh interaksi dengan komunikasi dan sebagainya. Itu yang di pearl diver buat saya kadang agak jenuh karena kurang ada sosial life-nya nggak ada. Awalnya itu terbiasa dengan tamu, handling ini, jadi itu sisi fun-nya itu agak yang akhirnya saya kembali, kebetulan saya mulai di waktu itu lift boat di Komodo. Gitu. Ya. Naiknya selesai langsung naik ke lobby ya. Lobby, Kapal apa itu, Pak? Waktu itu Komodo Dancer. Komodo Dancer. Setelah itu awalnya freelance, dan di Arenui. Di Arenui. Di Arenui itu lama itu ya. Saya sempat di Arenui juga, cuma sebentar tuh. Dan nggak ketemu beliau. Ketemu beliaunya di Wakatobi. Setelah saya kemana-mana juga nih. Jadi banyak pengalaman di kapal juga ya. Alhamdulillah banyak. Dia udah pernah di Komodo Dancer, Arenui, pernah di Gaia Love juga ya. Gaya Love, terus akhirnya di Wakatobi. Dan ada beberapa kapal-kapal kecil freelance. Kapal-kapal freelance ya. Jadi udah sampai mana-mana lah. Jadi divingnya mana tuh ya? Bali udah lah ya pasti. Bali. Karena awal setelah dari Lombok saya ke Bali dulu. Saya ke Bali. Setelah itu baru ikut LOB. LOB kan semuanya tuh ya, Komodo, Raja Ampat, Banda, Alor. Jadi seluruh Indonesia yang best spotnya nih udah dihancurin. Saya nggak dihancurin, sorry. Udah dieksplorasi sama beliau ini ya. Terus bedanya nih ya, tantangannya itu apa ya? Tantangan ketika di perform sama di pariwisata. Tantangannya itu seperti apa? Misalkan kalau di perform tadi satu tantangan kemungkinan kita nggak banyak interaksi sama orang. Apalagi ada yang susah nggak di perform tadi? Saya pikir perform itu hampir minim tantangan, kecil. Minim tantangan itu. Dan saya kadang-kadang suka tantangan. Misal kalau di diving industry kita tantangan alam lah, belum lagi
tamu dengan bermacam karakteristiknya ya, orang-orang macam-macam, ada yang begini itu. Nah, itu yang buat saya lebih asik. Lebih asik ya. Memang hidup tanpa tantangan tuh kurang banget ya. Kurang banget, benar-benar. Oke. Oke, setelah dari tahun 2000 sampai sekarang 2024, 24 tahun ya, ya kurang lebih ya. Itu pernah nggak sih ketemu tamu yang berkesan banget? Misalkan kayak apalah yang paling berkesan lah. Ada beberapa, tapi salah satunya saya ingat sampai sekarang itu saya di Komodo waktu itu. Saya ingat ada Euro 2000. Euro tahun 2000 ya, Euro 2000 berapa ya? 2004 ya, Euro 2004 saya di Komodo. Orang-orang pada turun ke darat untuk nyari ini, untuk nonton Euro. Jadi tamunya minta saya untuk stay. Kamu bisa stay dengan saya gitu. Di kapal? Ya. Tamunya udah tua. Dia cerita banyak, salah satu dari cerita banyak, basa-basi biasa. Cuman dia apa ya? Lalu saya cerita. Lanjut. Ya, karena saya bilang mirip anaknya yang anaknya, walaupun kulit beda, tapi beberapa dari katanya sikap saya dan saya sangat mirip dengan anaknya. Jadi dia anggap saya itu sebagai anaknya, ya sampai saat ini saya komunikasi. Itu dia ya. Itu memang interaksi kita dengan tamu itu sangat penting ya. Sampai dianggap anak bahkan ya. Jadi setelah setelah sekian lama itu ya paling berkesan. Itu yang karena hubungan itu masih sampai sekarang. Oke. Kami saling terus berkomunikasi, itu yang. Oke, kalau saya lanjutin lagi tadi, kalau tantangan yang terberat gimana kalau di industri pariwisata nih, diving pariwisata? Ada nggak pernah yang paling terberat? Hari ketika kita kerja ketika kadang-kala cuaca tidak bersahabat, alam yang ini, dan kita harus menjalankan tugas dengan segala konsekuensi, dan yang tentu yang paling kita harus memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun ke tamu lah gitu. Itu yang cukup itu ya. Jadi kita pun harus tahu lah, kita harus bisa baca tamu ya. Misalkan tamu yang seperti ini harus di-treatnya seperti itu gitu ya. Nah, itu dia tuh tadi hasil kerja keras lah hitungannya ya, selama 2 tahun tadi ya, shadowing gimana. Dan terus itu memberikan saya banyak modal besar. Jadi dimanapun saya kerja, itu modal yang sangat kuat ketika saya di dalam segala medan, keadaan arus apapun itu saya akan selalu terpakai ya, itu ya, modal itu lebih pede dan keren. Nah, sekarang nih Pak nih, menanggapi ini aja nih, ada isu nih sebetulnya di dunia industri diving nih, banyak banget nih yang dive master tapi flash super cepat nih, misalkan dari open water dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan udah instruktur. Itu gimana menanggapi itu Pak? Itu bagus aja. Bagus aja. Tapi di dalam prakteknya yang saya amati dan saya istilahnya pengalaman itu tetap itu jadi guru terbaik, dan itu tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, benar itu yang walaupun nanti dalam prakteknya itu akan jelas jelas terlihat lah ya. Misalkan kalau ada arus terutama ya kan, di daerah tertentu di Komodo itu ya. Apalagi kan misalkan arus di Komodo juga nggak sama dengan arus di Penida misalkan ya kan. Kalau kita udah pernah kelilingin semua, kita kan jadi tahu ada jenis arus seperti ini, lebih tahu gitu. Oke lah, ini gila menginspirasi banget ya. Jadi sebenarnya dari tahun 2000 jadi shopkeeper, terus kemudian jadi diver, sampai dive master, sampai pro farm juga lagi kan. Terus sampai sekarang di industri diving. Terus untuk tanya nih satu kali lagi, untuk finansialnya gimana sih Pak kalau jadi diver itu?
Jadi pro diver ini finansialnya mencukupi nggak kira-kira? Kalau ditekuni, saya pikir lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya? Lebih dari cukup. Itu. Saya pikir ini satu bidang atau situ mata pencarian yang bisa bisa dianulkan untuk masa depan. Ajib banget ya sih emang. Soalnya banyak banget nih, saya juga dengar isu dari teman kan, banyak yang takut laut nih Pak. Iya. Banyak yang takut laut, terus nggak tahu apa namanya kalau misalkan pekerjaan ini nih, mata pencarian ini sebenarnya sangat menghasilkan, lebih dari cukup dan bisa memberikan kita hidup lah seperti itu. Benar. Jadi nggak usah ragu lagi ya kalau misalkan emang niat mau jadi diver, silahkan. Kita pun bantu ya, karena kita Holy Dive juga ingin mengedukasi, makanya kita panggil beliau nih ya, Pak Rusdi. Never try, never know. Never try, never know. Itu dia quote-nya. Oke, ntar bakal jadi ini nih apa di apa judulnya nih. Oke Pak Rusdi, kayaknya gitu aja ya. Kita tutup aja nih interviewnya yang singkat ini. Ya, semoga bisa ketemu lagi lain waktu, mungkin diving nanti kita ambil video bareng lah ya. Boleh. Terima kasih banyak Pak Rusdi. Sampai jumpa buat Holy Dive. Dadah. Holy Dive.